mempresentasikan materi tentang dasar perilaku kelompok. Di sini ada saya dengan Salsabila dan kedua rekan saya. Saya Laura Yolanda, saya Rika Fitri Yasianingrum. Kami akan mempresentasikan video kami. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Halo, saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan klasifikasi kelompok. Kelompok menurut Robbins adalah dua orang atau dua individual atau lebih yang bekerja sama atau berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Kelompok di dalam organisasi secara sengaja direncanakan atau dibiarkan terbentuk oleh manajemen selaku struktur organisasi. Terdapat dua jenis kelompok, kelompok formal dan kelompok informal. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal di sini sendiri dibangun selaku diakibatkan dari pola struktur organisasi. Akibat dari pola struktur organisasi ini, pembagian kerja yang ditandai untuk menegakkan tugas-tugas, kebutuhan, dan proses organisasi menimbulkan formasi tipe-tipe kelompok yang berbeda. Yang kedua ada kelompok informal. Kelompok informal adalah pengkelompokan secara wajar dari orang-orang dalam situasi kerja untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dengan perkataan lain, kelompok informal ini tidak muncul karena dibentuk dengan sengaja, tetapi muncul secara wajar. Terdapat 4 karakteristik identitas sosial menjadi penting bagi seseorang. Itu terdapat 4. 1 kesamaan, 2 keunikan, 3 status, yang keempat adalah penurunan yang tidak pasti. Tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Terdapat 5 tahap pengembangan kelompok, yaitu pertama ada tahap pembentukan, yang kedua ada tahap timbulnya konflik, yang ketiga ada tahap normalisasi, yang keempat tahap mengerjakan, yang kelima adalah tahap pembubaran. Yang selanjutnya adalah properti kelompok. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo guys, saya Rika Fitri Yasianingrum. Di sini saya akan membacakan materi mengenai properti kelompok. Selanjutnya adalah properti kelompok. Kelompok kerja bukanlah tidak terorganisasi oleh massa, namun mereka memiliki properti kelompok yang membentuk perilaku para anggota serta menjelaskan atau memprediksi perilaku individu di dalam kelompok tersebut, atau sama halnya dengan kinerja kelompok. Nah, properti kelompok tersebut terdiri atas peran, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Yang pertama ada peran. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Peran tersebut terdiri atas persepsi peran atau role perception, ekspektasi peran atau role expectation, dan konflik peran atau role konflik. Yang kedua ada norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok lainnya. Norma tersebut mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada norma kinerja, yang kedua adalah norma pengaturan sosial, dan yang ketiga adalah norma alokasi sumber daya. Yang ketiga adalah status, yaitu posisi yang didefinisikan secara sosial ataupun peringkat yang diberikan kepada kelompok oleh orang lain. Adapun hal-hal yang menentukan status itu adalah yang pertama, kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Dan yang ketiga, karakteristik pribadi individu. Selanjutnya, yang keempat adalah besaran. Besaran suatu kelompok mempengaruhi seluruh perilaku anggota kelompok, tetapi pengaruhnya bergantung pada variabel dependen yang kita amati. Yang kelima yaitu kekompakan, yakni suatu keadaan di mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok tersebut, di mana kekompakan ini juga mempengaruhi produktivitas kelompok. Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mendorong kekompakan tersebut adalah membuat kelompok yang lebih kecil, mendorong perjanjian dengan tujuan kelompok, meningkatkan waktu yang dihabiskan oleh para anggota bersama-sama, dan masih ada beberapa strategi yang lainnya. Yang terakhir atau yang keenam ada keragaman, yaitu sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan ataupun perbedaan satu sama lain, misalnya pada jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, ataupun pendidikan. Hai semua, saya Laura Yolanda. Di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam kelompok.
Pengambilan keputusan kelompok dapat secara luas digunakan dalam organisasi, tetapi keputusan kelompok lebih disukai bila diambil oleh individu. Namun, hal tersebut bergantung pada sejumlah faktor dan melihat pada kekuatan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok. Berikut kekuatan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok yang pertama yaitu informasi yang lengkap lebih mungkin diadakan. Dalam kelompok terhimpun banyak pengalaman dan pandangan daripada seseorang. Yang kedua, banyak alternatif yang muncul karena kelompok mempunyai informasi banyak dalam jumlah dan ragamnya dan dapat mengidentifikasi lebih banyak kemungkinan. Lebih-lebih lagi, kelompok itu terdiri atas berbagai keahlian dan latar belakang pengalaman. Yang ketiga, dalam pemilihan alternatif, kelompok lebih dapat menerima resiko dibanding pembuatan keputusan individu. Nah, selanjutnya ada kelemahan pengambilan keputusan kelompok, yaitu yang pertama, keputusan-keputusan menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok pada umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai solusi. Yang kedua, tekanan untuk menyesuaikan. Dalam kelompok ada saja golongan yang mempunyai pengaruh dan menekan kelompok untuk menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Yang ketiga, keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Dalam suatu keputusan individu, siapa yang bertanggung jawab atas hasil akhir adalah jelas. Yang terakhir yaitu pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Jika para anggotanya hanya berkemampuan rendah atau medium, maka keseluruhan kelompok menjadi kurang efektif. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang jelas. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you, bye-bye.